Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Hari ini kita belajar mata pelajaran biologi ya. Biologi. Ya, biologi. Tolong buka kelasnya, hapus dulu papan tulisnya. Baik, selagi ke kelasnya mampu papan tulis, Ibu akan absen dulu ya. Oke. Egi Fahmi Adria. Egi Fahmi Adria. Apa? Muhammad Reno Saputra. Muhammad Rifandi. Adila Nur Asdian. Muhammad Rifki Abdullah. Rizkayanti. Mirna Junior. Muhammad Akil Asdawi. Salwa Zafia Rahmadani. Muhammad Irsyad. Muhammad Fadril. Andi Tendri Bunga. Rafika Anggur. Marga Dina. Siti Nur Ifa. Siti Kumaira Musabri. Salsabila. Nurul Syahda. Muhammad Alimat Wahid. Siti Nur Aziza. Dana Landari. Ismania Putri Amina Satsir. Agil Pratama. Muhammad Syafri. Di sebelah masih ada. Di sebelah masih ada. Masih ada namanya Andika. Masih ada di sebelah. Andika. Siti Dumina Rembulan. Rinaldi Trisaputra. Fitra Rahmadani. Ahmad Firdaus. Baik. Apa yang belum disebut namanya? Sudah semua? Baik, kemarin kan kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, sekarang dan kemarin juga materinya itu tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Ada gambar kan? Oke, sekarang kita masuk di materi tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang mana keanekaragaman hayati yang merupakan suatu potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa. Namun, pemanfaatan yang tidak terencana dan tidak dikelola dengan bijaksana akan menyebabkan potensi alam tersebut terancam hilang. Pada kenyataannya, Indonesia terancam memiliki daftar kerusakan alam terpanjang di dunia sehingga dapat menyebabkan banyak tumbuhan dan hewan terancam punah. Ada beberapa contoh atau kegiatan manusia yang menyebabkan atau yang terjadinya penurunan tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama itu pembukaan area hutan untuk lahan pertanian di permukaan atau pembangunan secara transportasi. Yang kedua, pengembalaan hewan ternak atau seperti kambing dan sapi di hutan suaka alam. Ketiga, perburuan yang tidak terkendali. Yang keempat, masuknya jenis organisme baru yang berpotensi merusak kestabilan ekosistem. Yang kelima, pembuangan limbah ke lingkungan tempat melalui proses pengelolaan terlebih dahulu. Yang keenam, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa kendali dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Itu contoh-contoh kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat keanekaragaman di Indonesia. Nanti ada setelah itu ada 6.
Iya, oke, kita masuk lagi di dia itu usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nggak penting gitu, nggak penting yang anu. Baik, usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia itu terbagi atas 3, yang dimana itu perlindungan alam umum. Perlindungan alam umum itu ada beberapa jenis. Perlindungan alam umum itu terbagi atas beberapa. Yang pertama itu perlindungan alam hutan. Perlindungan alam hutan itu merupakan suatu upaya perlindungan yang digunakan untuk kepentingan ilmuwan. Yang kemudian itu perlindungan alam terbimbing. Perlindungan alam terbimbing itu merupakan suatu perlindungan yang melibatkan para ilmuwan untuk ikut campur dalam membina keadaan suatu alam. Yang selanjutnya, Taman Nasional. Taman Nasional itu merupakan suatu kawasan pelestarian alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan suatu ilmuwan. Kemudian, 2 itu perlindungan itu perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu juga dibagi atas beberapa, yang dimana itu perlindungan geografi. Ya, dibagi atas beberapa. Yang pertama itu perlindungan geologi. Perlindungan geologi itu merupakan suatu perlindungan terhadap informasi geologi di daerah tertentu agar tidak rusak. Contohnya itu seperti gunung. Kemudian perlindungan alam botani. Perlindungan alam botani itu merupakan suatu perlindungan terhadap spesies atau tumbuhan tertentu agar tidak punah. Kemudian itu perlindungan alam zoologi. Perlindungan alam zoologi merupakan suatu perlindungan terhadap hewan tertentu yang hampir punah atau langka dari sekaligus pengembangannya. Selanjutnya itu perlindungan suaka marga satwa. Perlindungan suaka marga satwa merupakan suatu perlindungan terhadap hewan yang hampir punah akibat pemburuan. Selanjutnya itu perlindungan ikan. Perlindungan ikan itu merupakan suatu perlindungan terhadap ikan yang terancam kepunahan. Selanjutnya perlindungan hewan, perlindungan hutan. Perlindungan hutan itu merupakan perlindungan terhadap hutan yang menyangkut perlindungan terhadap tanah, air, dan iklim. Ngerti? Kalau tidak mengerti bilang. Kalau tidak mengerti bilang. Saya tadi tunggu, besok kita singkat-singkat. Coba tidak singkat waktunya. Bisa berjelaskan. Coba berpisah itu, jangan. Yang ketiga itu
Pemerintah juga telah mengeluarkan Kepres nomor 4 tahun 1993 tentang penetapan beberapa tumbuhan dan hewan hasil Indonesia sebagai tumbuhan hewan nasional. Ada beberapa tumbuhan dan hewan asli Indonesia. Ada yang dimana itu Oh, belum diparaf. Rafflesia Berapa hari? sebagai bunga langka, Coba melati sebagai bunga catatannya temanmu tanggal berapa hari? Oh, tanggal 2 kayaknya. anggrek bulan sebagai Bentar. bangsa masih ada. Sifatnya saja ya. Nanya aku. Makan saja. Iya, kembali. Kamu mengerti kan? Ngerti. Mengerti. Ngerti. Belum. Kemudian itu anggrek bulan sebagai bunga pesona, elang Jawa sebagai satwa udara nasional, komodo sebagai satwa darat nasional, dan ikan soleras merah sebagai satwa air nasional. Ini kalian ingat dari sudah catat semuanya, nak? Ini bukan tugas kan? Tugas kan? Kalau tugas nggak diparaf nih, nilainya aja yang diambil. Kalau tugas nggak diparaf, nilainya aja yang diambil. Baik, sampai situ ada yang belum ngerti atau? Pokoknya makasih. Baik, sampai sini ada yang sudah ngerti atau belum? Tentang kegiatan manusia yang mengaruhi keanekaragaman hayati dan Tugas? usaha pelestarian keanekaragaman hayati Ini di Indonesia. yang ini Ji? Siapa namanya kan? Kalau kegiatan manusia Bisa yang minta tolong mengaruhi ambilkan absen di keanekaragaman depan? hayati itu kegiatan manusia yang banyak merusak alam, merusak tumbuhan dan alam. Banyak yang mempengaruhi dan banyak yang mengambil keuntungan dalam pemanfaatan itu. Ada juga yang melestarikan lingkungan dan habitat tertentu, tapi ada juga yang ingin merusak dan mengambil habitat tertentu seperti hewan-hewan Oh, atau merusak kan? tumbuhan-tumbuhan. Itu dimana tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi kegiatan keanekaragaman hayati. Cukup kan Pak? Yang dimana itu seperti contohnya itu tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Contohnya itu seperti pemburuan yang tidak terkendali. Pemburuan yang tidak terkendali itu mereka banyak memburu hewan-hewan ternak masyarakat dan mereka itu merusak Satu contoh. dan manusia-manusia itu sangat berbahaya atau manusia dengar ya? Coba dengar, fokus di depan. Masa saya mau kasih tugas nak? Harus fokus. Yang di depan juga menjelaskan fokus. Contohnya itu seperti pemburuan liar. Pemburuan liar itu seperti mereka memburu hewan-hewan yang ada di hutan. Contohnya seperti kijang, mereka itu rusa. Itu kan seperti itu. Dengar tuh. Seperti itu, seperti rusa, kijang itu kan juga dijaga pelestariannya. Maka orang-orang tersebut itu dapat memengaruhi lingkungan hewan tersebut. Mereka banyak mengambil hewan-hewan di hutan. Jadi habitat hewan akan punah dan akan terancam. Maka di sini kegiatan manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, kita harus melindungi keanekaragaman hayati seperti tumbuhan dan hewan agar tidak punah. Mengerti? Iya, mengerti. Akan mohon dimaafkan ya.